Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Silpa Nadanti Nurusyaira, salah satu siswi dari SMK Negeri 1 Majalengka. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan kemarin tentang mikrotik mtCNA yang telah beranjak kepada bab 4, yaitu IP address dan subnetting. Nah, pada bab kali ini mencakup beberapa materi. Di antaranya yang pertama, pengenalan IP address dan subnetting. Yang kedua, IP public dan IP privat. Yang ketiga, classful dan classless addressing. Yang keempat, kasus subnetting. Yang kelima, konsep block subnet. Yang keenam dan yang terakhir itu konsep switch dan router. Nah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengenalan IP address dan subnetting. Nah, IP address itu ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired ataupun wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. Nah, IP address itu dibagi menjadi dua, yaitu IP address versi 4 dan IP address versi 6. Kita fokus ke IP address versi 4 dahulu. Nah, untuk subnetting itu adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatasi oleh kelas IP A, B, C yang sudah diatur. Nah, untuk materi berikutnya itu ada IP address privat dan public. Nah, IP address public itu singkatnya merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses di mana saja. Jadi, misal kalian mengakses Facebook, YouTube, dan lain sebagainya, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP publik masing-masing yang dimiliki oleh mereka, asalkan device kalian terkoneksi ke internet. Nah, untuk IP address privat itu, alamat IP privat biasa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation atau NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Lalu ada IP classful dan classless. Nah, IP address classful itu alamat IP yang dikelompokkan ke dalam kelas, sedangkan IP address classless adalah alamat IP yang tidak dikelompokkan ke dalam kelas. Nah, untuk penulisan IP versi 4 yang benar, itu diperlukan prefix. Contohnya 192.168.1.1/24. Nah, prefix itu menunjukkan jumlah IP yang bisa digunakan. Prefix digunakan di vendor mikrotik, subnet mask digunakan di vendor Cisco. Nah, prefix dan subnet mask itu sama. Tujuannya untuk menunjukkan jumlah IP yang bisa digunakan. Lalu ada pengonfigurasian IP address privat dan IP address public. Nah, untuk yang ini itu pengonfigurasian IP address privat. Nah, untuk IP address privat dan IP address public itu kelas A-nya nilai oktet pertamanya itu 0 sampai 127. Subnet masknya 255.0.0.0/8. Nah, CIDR ini sama dengan prefix dan subnet mask. Itu untuk menunjukkan jumlah IP yang bisa digunakan. Nah, untuk kelas B itu nilai oktet pertamanya 128 sampai 191. Subnet masknya 255.255.0.0/16. Nah, untuk
kelas C-nya 192 sampai 223, subnet masknya 255.255.255.0/24. Nah, untuk kelas D dan E ini tidak bisa digunakan karena dipakai untuk penelitian dan lain sebagainya. Jadi tidak bisa digunakan. Nah, untuk pengonfigurasian IP address privat itu kelas A-nya alamatnya itu 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255. Default subnet masknya 255.0.0.0. Nah, untuk kelas B-nya 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255. Nah, untuk default subnet masknya 255.0.0.0. Nah, untuk kelas C-nya 129.168.0.0 sampai 192.168.155.155. Nah, untuk subnet masknya itu 255.255.255.0. Nah, bab selanjutnya ada kasus subnetting. Nah, proses untuk melakukan subnetting itu harus mencari prefix yang sesuai, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan range IP yang bisa digunakan. Nah, prefix dan subnet mask itu menunjukkan jumlah IP. IP network itu tanda atau alamat pada suatu jaringan. IP broadcast itu alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan lain tersebut. Nah, yang terakhir itu range IP yang bisa digunakan. Jadi range berapa yang bisa digunakan. Ini ada kasus subnetting. Nah, contohnya di sebuah lab komputer itu ada 60 PC. Nah, ini IP-nya itu 10.1.1.x. Nah, ini merupakan kelas A. Nah, langkah pertama itu mencari perpangkatan 2 yang hasilnya itu melebihi 60 dan mendekati 60. Itu 2 pangkat 6 sama dengan 64. Nah, yang pertama itu untuk mencari prefix memakai rumus 32. Kenapa 32? Karena jumlah bit pada IP address versi 4 itu berjumlah 32 dikurangi dengan pangkat yang telah kita temukan itu 6. Jadi 32 dikurangi 6 sama dengan 26. Nah, jadi slash yang cocok itu adalah slash 26. Nah, dan slash 26 ini merupakan atau termasuk kelas C. Nah, untuk mencari total IP itu 2 pangkat 32 dikurangi prefixnya tadi, jadi sama dengan 2 pangkat 6. Nah, 2 pangkat 6 itu 64. Jadi total IP yang bisa digunakannya itu 64. Nah, untuk subnet mask itu 256. Kenapa 256? Karena jumlah IP address itu ada 256 dikurangi dengan total IP-nya itu 64. Jadi 256 dikurangi 54 sama dengan 192. Nah, kita simpulkan dulu subnet masknya. Jadi 255.255.255.192. Nah, untuk mencari IP network itu diawali dengan 0 ditambah dengan total IP-nya yaitu 64 ditambah lagi 64 ditambah lagi dengan total IP-nya 64 yaitu 128 dan seterusnya. Nah, untuk IP broadcast-nya itu total IP network dikurangi 1. Jadi 64 dikurangi 1 sama dengan 63.
128 dikurangi 1 sama dengan 127. 192 dikurangi 1 sama dengan 191. Nah, kita ini bebas ingin memilih blok subnet yang pertama, blok subnet yang kedua, ataupun blok subnet yang ketiga. Nah, saya ambil contoh yang blok subnet yang kedua, 64 dan 127. Jadi IP networknya itu 10.1.1.64 dan IP broadcastnya itu 10.1.1.127. Nah, jadi range IP yang bisa digunakan adalah 10.1.1.63 sampai 10.1.1.126. Nah, kenapa berbeda? Karena IP network dan IP broadcastnya itu tidak bisa digunakan. Jadi masing-masingnya itu dikurangi 1. Nah, untuk jumlah total IP yang bisa digunakannya itu adalah 62. Kenapa 62? Karena sudah dikurangi dengan IP network dan IP broadcast. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya, itu konsep blok subnet. Nah, blok subnet itu terdiri dari IP network dan IP broadcast. Diibaratkan seperti ruangan. Setiap blok subnet by default tidak bisa saling ping komunikasi. Kumpulan PC yang berbeda pada suatu ruangan perlu dikonfigurasi menjadi satu blok subnet. Contohnya, ini ada 10.10.10.0/27. IP networknya itu 0, 32, 64, 96. Dan IP broadcastnya itu 31, 63, 95. Ketika PC yang ada di lantai 3 ingin berkomunikasi dengan PC yang ada di lantai 2, itu tidak bisa karena blok subnetnya itu berbeda. Jadi blok subnetnya itu harus sama. Kalau beda blok subnet, maka tidak bisa saling komunikasi. Lalu berikutnya itu ada IP versi 4 delivery type. Nah, yang pertama ada unicast, one-to-one communication. Jadi, proses pengiriman data tepat diterima oleh satu host. Bisa dilakukan oleh IP address kelas A, B, C. Nah, yang kedua ada multicast, one-to-many communication. Nah, proses pengiriman data ke beberapa destinasi yang sudah dikelompokkan dan berbasis grup. Nah, untuk multicast ini bisa dilakukan oleh IP address kelas D. Yang terakhir itu ada broadcast, one-to-all communication. Jadi proses pengiriman data yang diterima oleh semua host pada blok subnet yang sama. Nah, ini ada materi yang terakhir, itu konsep switch dan router. Nah, switch itu mengoneksikan perangkat yang satu network, sedangkan router mengoneksikan perangkat yang berbeda network. Sekian penjelasan saya hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.